Masjid Sultan Mahmud Badarudin Djaya Wikramo atau yang biasa disebut Masjid Agung Palembang mulai melakukan persiapan jelang Ramadan, khususnya untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Persiapan ini dilakukan seiring dengan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid atau musola. Ketua Panitia ORI mengatakan persiapan ini dilakukan setelah mendapat informasi bahwa ada kebijakan dari pemerintah mengenai pelonggaran aktivitas masyarakat. Ketua Panitia ORI mengatakan persiapan ini dilakukan setelah mendapat informasi bahwa ada kebijakan dari pemerintah mengenai pelonggaran aktivitas masyarakat saat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Kendati begitu, ORI mengatakan pelaksanaan sholat tarawih tahun ini masih menerapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah atau Satgas COVID-19. Menurut ORI, bukan pertama kali Masjid Agung melakukan sholat berjamaah di tengah pandemi, sebab selama masa pandemi 2 tahun belakangan, Masjid Agung Palembang tetap melaksanakan secara berjamaah namun dengan prokes yang ketat dan jumlah jemaah yang terbatas. Melihat kondisi pandemi yang sudah mulai membaik, tidak menutup kemungkinan sholat tarawih berjamaah bisa digelar secara full tahun ini. Sementara itu, pengurus Masjid Darul Mutakin Pasar Kuto Habib Mahdi Muhammad mengatakan tidak melakukan pembatasan jumlah jemaah pada masjid tersebut. Jumlah jemaah yang bisa ditampung oleh Masjid Darul Mutakin kurang lebih 350 jemaah atau 7 shaf sholat dengan tiap shaf berjumlah 30 orang. Meskipun begitu, jemaah yang hadir tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dan menerapkan prokes seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Persatuan Penulis Indonesia Sumatera Selatan telah diresmikan oleh Koordinator Satu Pena Sumatera Anwar Putra Bayu, mewakili Ketua Umum Satu Pena Indonesia Denny J.A. di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu 26 Maret sore ditandai dengan pengukuhan pengurus. Anwar Putra Bayu mengatakan dunia literasi di Sumsel sudah dimulai 600 tahun yang lalu dengan adanya tulisan di batu tulis, kedukan, bukit, dan talang tuwo. Peresmian Satu Pena Sumsel itu juga diisi bedah buku non-fiksi dan fiksi dengan narasumber Taret Rashid, Haryadi, dan Wanda Lesmana. Selain itu juga ditampilkan pembaca puisi oleh Febri Alintani dan Indah Rizky, serta live musik oleh Jimmy Delvian dari Hutan Tropis. Satu Pena Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan penulis, meningkatkan kapasitas dan penguatan profesi. Anwar berharap Satu Pena Sumsel menjadi organisasi yang dapat mewadahi para penulis tanpa membedakan usia dan genre kepenulisan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau donor darah yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia di Hotel Suwarna Dwipa Palembang Sabtu 26 Maret. Fitrianti Agustinda berharap ke depannya dengan kegiatan ini bisa mengajak warga lain untuk segera mendonorkan darah. Mendonorkan darah bukan menolong sesama tetapi untuk kesehatan. Donor darah dilakukan 2 bulan sekali. Kota Palembang per hari butuh 7.000 kantong darah. Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Palembang atas kunjungan pada kegiatan donor darah. Pihaknya menargetkan 100 orang baik untuk wartawan maupun masyarakat sekitar bisa berkontribusi mendonorkan darahnya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Beberapa mal dan tempat bermain tampak mulai ramai dikunjungi masyarakat Kota Palembang.
OP Mall Sabtu 26 Maret lebih ramai pengunjung dibandingkan sebelum dilakukan pelonggaran PPKM. Iqbal, salah satu pengunjung, mengatakan bersyukur dengan adanya pelonggaran PPKM yang diberlakukan pemerintah. Sebelumnya susah untuk mencari hiburan, kini sudah bebas. Kendati demikian, masih tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nampak juga pihak mal telah menyiapkan scan barcode aplikasi pelindungi di setiap pintu masuk mal. Bahkan setiap jamnya Satgas Covid-19 yang disiapkan oleh pihak OP Mall patroli sembari membawa pengeras suara untuk mengingatkan pengunjung agar tetap menjaga jarak dan taat prokes. Wendy Marco, manajer OP Mall, mengatakan pengunjung belum terlalu ramai. Diperkirakan pengunjung akan meningkat mendekati Ramadan karena banyak dari pengunjung yang ingin membeli kebutuhan untuk persiapan Ramadan. Selain itu, pihak OP Mall juga banyak mengadakan bazar. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.